selamat datang di channel YouTube Dik Sumairing. Kali ini kita akan menentukan besar hubungan antara dua perubahan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Dalam contoh kali ini kita akan menentukan besar hubungan atau koefisien korelasi antara perubahan motivasi yang kita namakan perubahan X dengan perubahan hasil belajar yang kita namakan perubahan Y. Langkah-langkah untuk menentukan koefisien korelasi, pertama kita bentuk judul dari kolom. Yang pertama X kuadrat, Y kuadrat, X, Y. X kuadrat ini bermakna setiap nilai dari perubahan X kita kuadratkan. Cara mengerjakannya di Microsoft Excel, kita klik sama dengan, kemudian klik sel B2 atau nilai 53 ini, kuadrat di Excel simbolnya kayak tanda seperti ini, kita tulis 2. Enter. Kemudian kita hitung nilai di kolom Y kuadrat atau kolom E, sama seperti tadi, sama dengan kita klik sel C2 menggunakan mouse, lalu tanda pangkat 2, enter. Langkah berikutnya kita tentukan nilai XY, ini artinya setiap perubahan X, nilai perubahan X kita kalikan dengan nilai perubahan Y. Caranya sama dengan kita klik sel B2 atau nilai 53 kali dalam Microsoft Excel tanda bintang ini, lalu kita kalikan dengan nilai Y yang ada di sel C2, kita klik nilainya lalu enter. Lalu kita blok ketiga nilai ini, kita copy di bawahnya. Ada beberapa cara untuk mengcopy nilai ini. Pertama kita Ctrl C lalu Ctrl V, atau bisa juga kita kursor kita arahkan ke sini di pojok kanan bawah dari apa yang kita blok, lalu kita tarik ke bawah. Selesai sudah. Lalu langkah selanjutnya kita tentukan jumlah dari kolom-kolom yang tadi, yaitu jumlah dari motivasi, hasil belajar, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kita tulis di sini jumlah. Cara menjumlahkan di Excel menggunakan perintah sum, sama dengan setiap perintah di Microsoft Excel diawali dengan tanda sama dengan, lalu kita ketikkan sum, buka kurung, kita blok datanya. Kita blok datanya, lalu kita enter. Untuk jumlah di kolom C, D, E, dan F tinggal kita copy, sama seperti tadi, kita tarik saja jumlah. Oke, sekarang kita akan menghitung koefisien korelasi yang disimbolkan dengan R. R kecil. Rumusnya adalah seperti ini, N, sigma XY, dan seterusnya. Mungkin sebelum kita menghitung, kita perlu memaknai terlebih dahulu apa maksud dari sigma. Sigma ini bermakna jumlah. Sigma XY berarti kita menghitung jumlah pada kolom XY. Kolom yang ini, kolom F. Sigma X ini bermakna jumlah dari X. Berarti kita menghitung jumlah dari X. Berapa jumlah dari X? Ini 1130. Sigma Y 313, jumlah pada kolom Y. Sigma X kuadrat berarti jumlah pada kolom X kuadrat 64.214. Jumlah Y kuadrat 5023. Jumlah dari XY 17.895. Sekarang kita akan menghitung koefisien korelasinya. Kita mulai di Microsoft Excel, selalu diawali dengan sama dengan. Nanti sama dengan. Untuk bagian yang atas pembilang N kali sigma XY, kita buka kurung. Berarti N-nya banyak data adalah 20. Dikali jumlah XY, berarti jumlah dikali tanda bintang. Jumlah XY berarti jumlah pada kolom XY. Kita klik menggunakan mouse yang sel F22 atau yang nilainya 17.895. Klik. Lalu dikurangi sigma X
dikali sigma Y. Berarti jumlah kolom X dan jumlah kolom Y. Jumlah kolom X ada pada sel B22 dikali jumlah pada kolom Y atau kolom C. Kita klik. Kita tutup kurung. Lalu kita bagi ini, berarti n sigma X kita bagi dengan akar dan seterusnya. Akar pada Microsoft Excel itu perintahnya adalah SQRT yang kepanjangannya square root, dalam bahasa Indonesia akar pangkat 2. Kita buka kurung. Habis akar ini kita ketemu tanda kurung, buka kurung. Kita buka kurung kembali. Ini adalah n banyakkan data dikali sigma X kuadrat. Berarti N 20 dikali bintang sigma X kuadrat. Berarti kolom X kuadrat kita klik jumlahnya. Ini X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan. Jumlah X ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Itu simbol pangkat 2. Kemudian habis itu ketemu tanda tutup kurung. Lalu ini tanda titik yang bermakna kali. Kemudian buka kurung kembali. Ini adalah banyakkan data N dikali sigma Y kuadrat, berarti N-nya 20. Dikali sigma Y kuadrat bintang sigma Y kuadrat, kita klik jumlah Y kuadrat pada jumlahnya, dikurangi sigma Y dikuadratkan, berarti kolom Y kita klik jumlahnya, lalu kita kuadratkan. Kita kuadratkan, ini simbolnya, kita tutup kurung, lalu kita tutup kurung kembali untuk yang SQRT. Lalu kita enter. Jadi kita peroleh koefisien korelasinya adalah 0,981 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan apakah koefisien korelasi ini signifikan atau tidak, kita menggunakan T hitung. Bagaimana kriteria pengujiannya silahkan dibaca pada bab 9 buku Statistika Pendidikan karangan Jackson Passini Meiring. Lalu sekarang kita hitung T hitung. Rumusnya adalah sebagai berikut ini. T hitung sama dengan R. R ini adalah koefisien korelasi. Akar 1 kurang R kuadrat dan seterusnya. Kita akan mulai sama dengan R-nya. Kita klik koefisien korelasi yang sudah kita peroleh tadi. Klik. Dibagi. Ketemu akar. Akar itu perintahnya SQRT. Kita tulis square root. Buka kurung, lalu 1 kurangi R kuadrat, kita buka kurung kembali, 1 kurangi R kuadrat, kita klik yang koefisien R tadi yang kita peroleh, kita kuadratkan, ya, tadi itu simbol kuadrat, lalu kita tutup kurung, per N kurang 2 dibagi N kurang 2. N tadi 20, berarti 20 kurang 2 sama dengan 18. Sekarang kita tutup kurung untuk square root. Kita enter. Itulah nilai T hitungnya. T hitungnya itu dibandingkan dengan T tabel. Bagaimana kriteria pengujiannya, apakah hipotesis nolnya diterima atau ditolak, itu dibandingkan dengan T tabel. Demikian sekilas bagaimana menghitung R dan T hitung dalam analisis korelasi. Selamat belajar.